Halo teman-teman, apa kabar? Sehat-sehat semua kan? Hari ini kakak mau ajak teman-teman untuk belajar matematika loh. Matematika? Nggak mau, susah. Kata siapa? Matematika itu gampang dan seru loh. Mau tahu? Mau tahu? Yuk. Hari ini kakak nggak sendiri loh. Kakak ditemanin oleh kakak Muhammad Fikri Alisajudin dari Prodi PGSD Universitas Terbuka. Yuk, mari kita simak penjelasan dari Kak Fikri. Kak Fikri, silahkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar teman-teman? Perkenalkan, saya Muhammad Fikri Alisajudin dari Prodi PGSD Universitas Terbuka. Kamu tentu sudah paham tentang faktor, kelipatan, dan bilangan prima. Konsep tersebut akan kita gunakan untuk mempelajari FPB. Apakah FPB itu? Bagaimana cara menentukan FPB? Faktor persekutuan terbesar atau FPB dari dua bilangan adalah bilangan bulat positif terbesar yang dapat membagi habis kedua bilangan tersebut. Ada 4 metode yang dapat digunakan untuk menentukan besarnya FPB, yaitu dengan faktor persekutuan, faktorisasi prima, metode tabel, dan metode pembagian Euclides. Faktor persekutuan merupakan faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Untuk lebih jelasnya, cara menentukan FPB dengan menggunakan faktor persekutuan, mari kita simak penjelasan berikut ini. Dalam soal tersebut, kita akan menggunakan faktor persekutuan. Kita tentukan faktor-faktor dari bilangan 8 dan 12. 8 dibagi 1 hasilnya 8. 8 dibagi 2 hasilnya 4. 8 dibagi 4 hasilnya 2. 8 dibagi 8 hasilnya 1. Jadi, faktor dari 8 adalah angka yang berada di atas, yaitu 1, 2, 4, dan 8. Sekarang kita tentukan faktor persekutuan dari 12. 12 dibagi 1 hasilnya 12. 12 dibagi 2 hasilnya 6. 12 dibagi 3 hasilnya 4. 12 dibagi 4 hasilnya 3. 12 dibagi 6 hasilnya 2. 12 dibagi 12 hasilnya 1. Jadi, hasil dari faktor 12 adalah angka yang berada di atas 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Setelah kita menentukan faktor 8 dan 12, amatilah bahwa ada faktor yang sama untuk bilangan 8 dan 12 adalah 1, 2, dan 4. Karena FPB adalah faktor terbesar, jadi hasilnya adalah 4. Gampang banget kan menentukan FPB dengan faktor persekutuan. Nah, sekarang kita akan belajar untuk menentukan FPB dengan metode faktorisasi prima. Sedangkan faktorisasi prima adalah perkalian bilangan-bilangan prima dari suatu bilangan n.
faktorisasi prima dapat diperoleh menggunakan pohon faktor. Cara menentukan FPB dengan metode faktorisasi prima dapat diperoleh dengan menggunakan pohon faktor. Bilangan 8 dibagi 2 hasilnya 4. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Jadi faktorisasi prima dari 8 adalah 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 3. Bilangan 12 dibagi 2 hasilnya 6. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Jadi faktorisasi prima dari 12 adalah 2 kali 2 kali 3 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3. Faktorisasi prima dari 8 sama dengan 2 pangkat 3, sedangkan faktorisasi prima dari 12 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3. Faktor yang sama dari 8 dan 12 adalah 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 2. Pangkat terkecil yaitu 2 pangkat 2. Jadi FPB dari bilangan 8 dan 12 adalah 4. Wah, teman-teman, seru ya penjelasan dari Kak Fikri. Nah, sekarang kita mau belajar tentang apa lagi ya? Yuk, tetap fokus ya. Kita lanjutkan belajarnya. Dik sudah belajar menentukan FPB dengan metode faktor persekutuan. Dengan metode faktorisasi prima juga sudah. Nah, sekarang kita akan mempelajari dengan metode tabel. Sudah siap? Yuk, selamat menyaksikan. Adik-adik, sekarang kita akan menghitung FPB dengan menggunakan metode tabel. Langkahnya, bagilah kedua bilangan dengan bilangan prima paling kecil yang dapat membagi keduanya. Bilangan 8 dan 12 dibagi 2. 8 dibagi 2 hasilnya 4. 12 dibagi 2 hasilnya 6. Kemudian 4 dibagi 2 hasilnya 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Jadi adik-adik, hasil FPB dengan metode tabel adalah angka yang berada di sebelah kiri, yaitu 2 kali 2 sama dengan 4. Maka FPB-nya adalah 4. Langkah pertama, bagilah bilangan yang lebih besar dengan bilangan yang lebih kecil. Langkah kedua, kita bagi bilangan yang lebih kecil yaitu 8 dengan sisa dari pembagian sebelumnya yaitu 4. Langkah ketiga, karena sudah diperoleh sisa 0, maka kita hentikan pembagiannya. FPB kita ambil dari bilangan terakhir yang kita gunakan untuk membagi yaitu 4. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah kan ternyata belajar matematika itu? Sekarang kita dapat memahami tentang FPB dengan cara yang menyenangkan. Baik, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Tetap semangat untuk belajar ya. Sampai jumpa.